kita sebagai istri kamu akan berusaha hidup bersama. Gak mungkin! Sampai kapan menantu saya hanya Bianca Wijaya? Pergi kamu! Pak, jangan, Pak. Kalau Papa melakukan ini lagi, sebaiknya Papa bawa Bianca kembali ke rumah Papa. Aku gak bisa pisah sama kamu, Mas. Aku akan terima apapun keputusan kamu. Liburan musim panas ini, setiap pulang ke Indonesia. Serius? Mama seneng banget loh dengarnya. Masih ngeliatin aku sekarang kita makan. Bisa. Kamu istirahat ya. Mas Dimas juga ya. Makasih hari ini aku udah diajakin ke kantor. Ya udah, aku juga mau istirahat. Mas Dimas, Udah pulang ya? Bianca? Tadi itu Mama sama Karisa nungguin kamu. Tapi kamunya nggak pulang-pulang, jadi mereka makan duluan nih. Sekarang mereka udah tidur. Bianca, sebenarnya Aku tahu pasti kamu tuh sibuk banget kan dari tadi. Jadi kamu pasti lupa sama makan. Kamu pasti lapar kan? Makan ya. Aku udah masakin makanan kesukaan kamu. Kamu pakai apa ini ya? Ayamnya mau cairnya mau yang ini ya. Baik. terima kasih Bianca. Makan ya. Sebenarnya aku
Aku udah kenyang. Tapi aku nggak mau Bianca kecewa. Malam-malam begini. Udah. Kamu makan aja dulu. Aisyah, Mbak Bianca, ada apa kesini? handphonenya Mas Dimas ketinggalan tadi pas makan nasi goreng. Ini aku mau balikin, Mbak. Makasih ya. Mas Dimas? Aisyah, Mas, aku mau balikin handphonenya Mas ketinggalan tadi pas makan. Terus ada telepon, takutnya penting. terima kasih ya, Aisyah. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Mbak Bianca, Mas Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain kali, kalau kamu udah makan, nggak usah paksain makan lagi, Mas. Bianca, tunggu dulu. Aku nggak ada maksud untuk bohongin kamu. Aisyah seharian nemenin aku kerja di kantor. Aku nggak mungkin membiarkan dia kelaparan. Aku masih bisa makan kok. Ayo kita makan. Tapi aku udah nggak lapar. Udah hilang cara makan aku. Aku mau tidur aja. Mas Dimas, gimana mungkin aku nggak lulus sama kamu? Kamu gitu perhatian, peduli. Mbak Bianca beruntung banget bisa ngedapetin itu semua. Ngapain kamu? Kenapa kamu nggak sekalian aja tidur di tempatnya Aisyah? Bianca, aku tahu kamu pasti marah, kecewa sama aku. Karena aku makan sama Aisyah di luar. Tapi tolong, ngertiin posisi aku juga dong. Apa kamu bilang? Aku nggak ngertiin posisi kamu, Mas. Coba sekarang
sekarang kamu yang ngertiin posisi aku. Gimana perasaan aku, Mas? Seharian ini kamu ngabisin waktu sama Aisyah. Kamu pergi makan sama dia. Kamu ke kantor ajak dia. Sementara aku... Gimana perasaan aku? Bianca, hati aku sepenuhnya hanya untuk kamu. Aku juga sangat mencintai kamu, Bianca. Oh. Percaya sama aku, Bianca. Aku cuma mau bersikap adil terhadap Aisyah. Kalau kamu mau bersikap adil, kamu harusnya tidur sama Aisyah. Kenapa kamu gak pernah tidur sama dia? Hah? Oke. Kalau kamu nggak mau aku ada di sini nggak apa-apa. Iya, nggak punya hati banget sih kamu, Mas. Aku nggak bisa bohongin diri aku sendiri. Aku begitu cemburu. Semalam, Mas Dimas pasti menghabiskan waktu berdua bersama Aisyah. Tehnya, Bu. Kenapa pintu pavilion itu masih tertutup sih? Aku nggak bisa diem aja. Aku harus ke sana.
Dimas kemana ya? Kok udah bawa masakan? Apa jangan-jangan Aisyah lagi masakin buat Mas Dimas? Lewat belakang aja deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak Bianca. Ya Allah, maaf Mbak, maaf. Saya cuma kaget aja. Mana Mas Dimas? Kok nggak kelihatan? Tapi Aisyah nggak boleh tahu kalau aku sedih seperti ini mikirin Mas Dimas malaman. Masak apa? Oh, ini Mbak, aku lagi masak nasi goreng kecap sama orak-arik tomat. Buat Mas Dimas. Mas Dimas kan makannya di rumah utama. Makannya sama aku, istri sahnya. Jadi kayaknya kamu nggak perlu deh capek-capek masak buat Mas Dimas. Nanti mubazir. Iya, aku tahu kok Mbak. Seorang Mas Dimas pasti makanannya restoran gitu ya Mbak. Mana mau masak makan makanan kampung kayak masakan aku. Ini nasi gorengnya buat diri aku sendiri kok Mbak. Mbak Bianca, Mbak Bianca pasti jago banget ya masak ala restoran. Makanya Mas Dimas suka makan di rumah. Siap. Nyindir banget sih kata-katanya. Aku kan selama ini emang bener-bener gak pernah masak buat Mas Dimas. Semua selalu Bititin yang masakin. Kok dia bisa ngomong kayak gitu sih? Ya tentu aja dong. Aku jago masaknya. Kalau enggak, Mas Dimas gak mungkin sayang sama aku. Mas Dimas, Bianca, apa semalam kamu tidur di kamar Karissa? iya. Kan kamu suruh aku keluar dari kamar. Papa, Lisa, malam ini Papa boleh nggak tidur di sini? kenapa Pak? Papa sama Mama berantem. Enggak, siapa yang berantem? Papa sama Mama nggak berantem. Papa itu cuma kangen sama anak Papa yang paling cantik. Karissa juga kangen sama Papa. Sini Pak,
Bawa sini. Sebelum tidur harus baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma Ayah wa bismika. amun. Kalau sekarang, apa aku boleh mandi di kamar kita? Boleh dong Mas, boleh. Mas, aku minta maaf ya soal kejadian semalam. Gak apa-apa. Aku mandi dulu ya. Jadi ternyata Mas Dimas nggak nyamperin Aisyah sama sekali semalam. Dia malah tidur di kamar Karissa. Aku nggak boleh kalah sama Aisyah. Aku harus masakin juga buat Mas Dimas. Supaya Mas Dimas makin sayang sama aku. Bititin. Biar Bianca yang masak hari ini. Nggak usah pakai komentar. Pokoknya saya mau masak hari ini. Gimana ini? Ini gimana ini sih? Bagi dua. Apa panggilnya? Dulu, Bu. Bianca? Mama nggak salah lihat. Kamu mau masak? Bianca, please jawab. Kamu lagi nggak sakit kan? Kamu sehat kan? Bianca, jawab. Iya, Ma. Bianca mau masak. Kenapa sih? Kok tumben? Ada pegerangan? Mama tau gak? Aisyah tuh di pavilion lagi masak buat Mas Dimas. Aku gak mau ya, Ma. Kalau nanti sampai Mas Dimas sarapan di tempatnya Aisyah. Wait, Bianca, kok Mama jadi berpikir ya? Rasa-rasanya kamu kayak lagi bersaing. Oh no, MC Bianca. Perempuan itu bukan siapa-siapa. Please deh, please. Ma, emang Aisyah itu bukan siapa-siapa. Tapi aku ini Bianca. Aku harus jadi yang terbaik. Aku harus bisa lebih baik daripada Aisyah. Supaya Mas Dimas lebih sayang sama aku. Supaya Mas Dimas lebih banyak ngabisin waktunya sama aku. Bukan sama Aisyah. Oh, gitu ya. Titip. Sayuran kalau layu-layu kayak gini deh. Apanya? Lakuin. Paham? Ini harus lakuin ini. Yuk, lakuin apa saya pecat kamu. Satu, dua. Iya. Permisi, Bu Aisyah. Punten, Bu. Bu Aisyah. Bu Titin. Kenapa, Bi? Ini, Bu. Saya bawakan Ibu kepiting. Pak Dimasnya suka sekali sama kepiting, Bu. Biasanya teh kepitingnya dibuat bakwan. Bakwan kepiting gitu. Oh, ya udah nanti saya bikin
kepiting olahan dibikin jadi bakwan ya, Bi ya? Iya Bu. Tapi punten, kepitingnya teh nanti dihancurin dulu ya Bu. Oh gitu. Iya. Ini kepitingnya Bu. Ya udah kalau gitu makasih ya, Bi. Sama-sama Ibu. Punten, nanti kalau bakwannya sudah matang, tolong langsung dianterin ke rumah utama ya Bu. Nanti biar digabungkan sama sarapan yang lain. Punten pisan. Iya. Ya udah makasih ya, Bi. Sami-sami. Saya permisi dulu Bu Aisyah. Ya. Mangga. Mas, aku masih duduk di sini. Ayo kita sarapan. Aduh Dimas, sarapannya belum siap Dimas. Itu Bianca lagi masak di dapur sendirian. Bianca masak. Aku coba lihat dulu ya, Mas. Ya. Selama ini Bianca nggak pernah masuk dapur. Luar biasa sekali rasanya melihat Bianca memasak sarapan untuk aku. Sebaiknya aku biarkan Bianca masak. Nanti kalau lihat aku, Bianca malah jadi malu karena nggak jago masak. Aku tunggu di ruang makan aja deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anissa. Ini Wi, aku udah bikinin sesuai permintaannya Mas Dimas. Oh iya. Makasih banyak ya, Bu Nisa. Iya. Aisyah, Pagi Mas Dimas. belum sarapan kan? Ayo kita sarapan bareng. Enggak Mas, aku sarapan sendiri aja di pavilion. Aisyah, jangan sungkan. Kamu kan istri aku juga. Bagian dari keluarga ini. Ya, Tapi Mas, Aisyah, kamu harus ikutin perintah suami. Punten Nyonya, saya ambilkan nasinya dulu ya. OMG! Ngapain dia kesini? Aku yang ngajak Aisyah makan di sini, Ma. Tadi Aisyah juga buatin aku gorengan. Nih, gorengan yang dibuatin Aisyah mana? Coba dibawa ke sini. Iya Pak, mangga. Mana piring kamu? Mas aku aja Mas. Gak apa-apa. Cukup. Makasih ya. Ya. Punten Pak, ini bakwannya. Sebelum cobain makanan yang lain, aku mau cobain bakwan dari kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak aja. Ma, enak loh Ma ini. Mama nggak mau.
Kenapa rasanya hati aku sangat ini ya? Ngeliat Mas Dimas suka sama masakan aku. Beneran enak, Mas. Enak. Alhamdulillah. Kamu makan? Iya. Ma, beneran gak mau cobain? Enak banget, Ma. Enggak, Dimas. Kalau mama bilang enggak. Apalagi buatan dia. Oh, enggak, Pak. Mas Dimas mau tambah lagi bawahnya? Cukup. Masih ada. Masya Allah. Dimas, kamu kenapa? Mas? Mas kenapa, Mas? Mas? Mas Dimas? Mas? Ya, Mas? Mas? Dimas. Mas Dimas? Dimas. Mas Dimas? Dimas. Mas? Dimas. Dimas. Gak usah pegang kamu. Dimas. Mas? Dimas, kamu kenapa? Mas kenapa, Mas? Astaga, Mas? Dimas. Oke, Mas. Mas Dimas. Dimas? Mas Dimas? Mas Dimas kenapa, Mas? Mas Dimas? Astaga, Dimas. Mas, ini kenapa Mas Dimas, Ma? Ini kenapa Mas Dimas? Tahu biarkah yang Mama tahu tadi itu Dimas habis makan makanan yang dibuat sama si perempuan begini. Dia makan bakwan, kamu kasih apa? Bakwan. Oh, jangan-jangan bakwan yang dibikin itu kamu kasih Raja. Ih, dasar cuma perempuan jahat kamu dia. Otak kriminal. Kamu sengaja mau bunuh anak saya demi mendapatkan harta warisan. Hah? Ngaku kamu. Ngaku kamu. Enggak sama sekali, Bu. Saya nggak mungkin jahat banget sama suami saya sendiri. Gak usah somain kamu ya. Memang itu kan tujuan kamu menikahi Dimas supaya dapat harta warisannya. Cukup! Cukup! Mas Dimas kondisinya lagi kayak gini, kenapa kalian ribut-ribut sih? Ih, Bianca ini betul-betul bodoh ya. Bisa-bisanya dia malah belain perempuan itu. Bakwan, apa tadi Mama bilang Aisyah kasih Mas Dimas bakwan? Kamu kasih bakwan apa suami aku? Bakwan kepiting, Mbak. OMG, astaga! Kamu makan kepiting, gue tuh. Kenapa makan kepiting? Kamu makan kepiting, Mbak. Aduh, ya Allah. Kok jadi begini sih? Ayo, awas hati-hati, hati-hati. Kepalanya. Bianca. Aduh, supir mana nih supir? Astaga, nggak diangkat. Aduh, nggak diangkat lagi. Astaga, nggak diangkat juga. Ini pada kemana sih? Nyonya, supir teh pada keluar makan. Astaga, barengan juga sama security? Iya, Nyonya, Aduh, kok barengan? Terus di mana ini yang bawa mobil siapa? Ya udah, aku aja nyetir. Ayo, Ayo. Mau ngapain kamu? Gak usah ikut kamu, minggir. Bu, saya mohon, Bu, biarkan saya ikut, Bu, saya mohon. Saya bilang gak usah ikut. Kok kamu masih aja maksa? Minggir kamu, aku mau ikut. Udah, Ayo. Udah cepetan kamu ikut. Astaga, Bianca, dia gak usah ikut. Biarin aja, dia naik, ikut. Kamu
Masuk, dia ikut. Masuk. Astaga, Bianca gimana sih? Udah, cepat nggak ada waktu. Kamu tuh ribut. Oh, kasihan Nyonya. Ayo Bianca, cepetan ini gimana Dimas ya? Hati-hati ya, Bu. Iya, titip Larissa ya. Iya, Bu, ya, Bu. sayang. Rempong banget lagi nih. Hati-hati, Bu. Ayo, cepet. Mobilnya dilarang parkir di sini, Mbak. Kalau mau parkir, silakan di belakang gedung. Oh, Pak, saya kan harus nemenin suami saya. Tetap tidak bisa, Mbak, karena bisa mengganggu kenyamanan pasien yang lain. Tolong hargai peraturan di sini. Ya udah, Bianca, kamu pindahin aja dulu mobilnya, parkirin. Nanti biar Dimas mama yang jagain, ya. Yaudah, Aisyah aku tutup masih Mas ya. Mas, aduh. Ayo Mas, cepet Mas. Kasihan, tolongin anak saya. Ayo. Ayo cepet Mas. Saya takut anak saya kenapa ini. Udah di atas kamu minggir. Ganggu aja kamu tuh, awas minggir. Tolong ya, tolong banget. Maaf ya Bu, silahkan tunggu di sini saja. Nah, kalau terjadi apa-apa sama anak saya, kamu yang harus tanggung akibatnya. Paham? Mas, lagi ditanya sama dokter. Ya halo? Hah? Kok bisa? Ada apa? Dimas masuk rumah sakit? Hah? Masuk rumah sakit gara-gara makan makanan yang ada kepitingnya terus bikin alergi? Bentar. Kamu ngomong pelan-pelan. Gimana? Kok bisa itu terjadi? Gimana sih? Iya, jadi tadi itu Aisyah gak sengaja dia bikin bakwan, tapi ternyata isinya kepiting dan itu dimakan sama Mas Dimas. Karena dia nggak tahu kalau bakwannya isinya kepiting dan sampai-sampai dia sesak napas terus dia pingsan. Dasar perempuan pembawa sial gini nih. Ya udah Mama bisa nggak temenin kita di sini? Bisa ya? Mama Papa, iya sayang. Mama Papa sih akan datang untuk temenin kamu. Ya udah, Mama sama Papa siap-siap. Kamu hati-hati juga di sana ya sayang ya, oke? Iya Ma. Iya Pak. Mbak Bianca. Mbak, aku minta maaf ya Mbak. Aku benar-benar minta maaf, aku nggak sengaja Mbak. Aku nggak tahu kalau Mas Dimas punya alergi. Maaf Mbak. Makanya, lain kali jangan sok tahu kalau kamu nggak tahu apa-apa. Dimas itu punya pembantu banyak ya, dan salah satu di antara mereka pintar banget masak, dan masakannya lebih enak dibanding kamu. Dan tahu diri dong, di rumah itu ada istri sahnya Dimas, Bianca. Istri sahnya Dimas yang lebih tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikasih buat ke suaminya. Lihat nih, akibat kamu sok-sokan baik bikin masakan buat Dimas. Akibatnya lihat. Malah bikin jadi bencana.
saya bawakan ibu kepiting. Pak Dimasnya suka sekali sama kepiting ibu. Biasanya teh kepitingnya dibuat bakwan. Bakwan kepiting gitu. Aku baru ingat. Kan tadi justru Mbak Titin yang kasih kepiting itu dan kasih aku ide untuk bikin bakwan kepiting. Bu, sebenarnya What? Sebenarnya what? Kamu mau cari-cari alasan ya? Kamu mau tidak mengakui kesalahan fatal yang udah kamu buat ini? Emang dasar kamu ya? Otak kamu juga otak kriminal. nggak gitu Bu, tapi sebenarnya Astaga, kamu nggak lihat kipasnya udah kenceng kayak gini. Saya lagi emosi tinggi. Udah dong, Ma, nanti enak dilihat orang. Biarin. Dan satu lagi kamu denger ya. Saya nggak bisa mikir nih, otak kamu apa ya? Sampai-sampai kamu kok bisa-bisanya setuju untuk dinikahin sama Dimas. Laki-laki di dunia ini banyak, tau nggak? Kenapa kamu malah ngerebut suami orang? Hah? Nyebelin banget kamu tuh. Ma, udah dong, Ma. Kayak liatin orang nanti berisik. Biarin aja, biar semuanya pada tahu kalau dia ini Maaf ya Bu, tolong jangan berisik karena akan mengganggu pasien. Yesus, maaf ya. Kalau kita sih aja boleh kan? Astaga, kamu nggak dengar omongan sesat tadi? Nggak boleh ngomong kecuali kipas. Udah, bikin dia kesal. Bu, Mbak, udah waktunya sholat. Saya izin ke musola dulu ya untuk sholat. Ada yang mau barengan nggak? Ngajak gimana? Siapa yang mau barengan sama kamu? Aku ikut. Lihat kan? Ayo, Aisyah. Aku sholat dulu ya, Ma. Lihat. OMG. Keren juga sih. Dia sholat kan bisa sholat sendiri, nggak usah barengan sama pelakor itu juga kali. Jadi kamu benar-benar nggak tahu kalau Mas Dimas itu alergi sama kepiting? Enggak Mbak, justru aku nggak tahu apa-apa soal Mas Dimas. Yang aku tahu, dia orang baik yang udah nolongin aku. Ma, bahkan belum ada seminggu loh dia tinggal di rumah Dimas. Kok bisa-bisanya dibikin masalah seperti itu ya? Papa jadi curiga deh. Jangan-jangan Aisyah ini selain ingin mencelakai Bianca juga ingin mencelakai Dimas. Bisa jadi juga sih, Pak, pikiran kamu. Iya kan? Makanya Papa nggak habis pikir. Ternyata Dimas itu betul bodoh ya. Bisa-bisa tertipu sama perempuan seperti Aisyah. Dan sekarang Papa makin yakin. Sikap lugunya Aisyah itu sengaja dia tampilkan untuk menutupi semua perilaku buruknya. Iya kan? Masuk akal. Iya sih. Aku setuju sama kamu. Ya, kamu udah siap belum? Udah, aku udah selesai. Yuk kita berangkat kan? Ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah kesembuhan untuk suami hamba ya Allah. Maafkan hamba sebagai seorang istri hamba lalai yang membuat suami hamba menderita ya Allah. Dia berdoa sampai nangis buat Mas Dimas. Apa artinya Aisyah benar-benar jatuh cinta sama Mas Dimas? Tapi kalau ngeliat dia seperti ini, hati aku kok justru malah makin gak rela ya ngeliat Mas Dimas dekat sama dia.
Mbak Bianca, Mbak nggak sholat. Enggak. Soalnya aku nggak biasa sholat. Tadi tuh aku mau ikut ke sini karena aku malas aja lihat mama marah-marah. Lalu risik di rumah sakit. Udah, aku udah selesai, Mbak. Mesti sikap Pak Irwan. Mana Bian? Bianca lagi diajak sholat sama si Tuh. Kok mau Bianca? Itulah Bu Siska Pak Irwan. Saya nggak habis pikir dengan jalan pikirannya si Bianca. Kok dia maunya diajak? Bianca kan istri saya, istri pertama, harusnya dia tegas dong sama madunya. Dan yang saya nggak habis pikir, kenapa juga istri kedua itu disebut madu? Padahal dia itu kan nggak ada manis-manisnya, yang ada malah bikin hidup jadi pahit. Jadi seharusnya disebutnya racun. Saya juga habis pikir. Memang nggak tahu diri itu. Bian? Sayang. Dia udah datang. Iya. Luan, Bu Siska. Kamu itu ya, sudah bikin mantu saya kolek. Baru berapa hari nikah, bikin bencana kayak gini. Maafin saya, Pak. Tapi saya benar-benar nggak tahu kalau Mas Dimas punya anak lagi. Kamu sudah merusak hidup putri saya. Dan sudah bikin sengsara dan kolek mantu saya. Sekarang keluar dari mulut kamu cuma kata maaf. Pone. Sabar, Pak. Keluarga Pak Dimas? Iya, Dok. Gimana sama Sasa? Kondisi Pak Dimas sudah membaik. Hanya tinggal menunggu sampai beliau siuman. Setelah itu, beliau bisa dipindahkan ke ruang rawat. Jadi sekarang, Bapak Ibu ke ruang administrasi untuk menanyakan kamar yang tersedia. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Iya. Terima kasih ya dok. Alhamdulillah. Jadi maksud dokter, Mas Dimas harus dirawat di sini, nginep di sini gitu, Dok. Iya, tapi nggak lama kok. Cuma 1 hari. Sampai kondisinya pulih. Baik, kalau begitu saya permisi. Iya, terima kasih. Iya. Kamu itu bukan bagian dari keluarga. Jadi lain kali lebih baik kamu tutup mulut. Gak usah berkomentar layaknya keluarga. Paham? Maaf, Bu. Dan ingat satu lagi ya. Kali ini kamu beruntung ya. Dimas anak saya selamat. Tapi sekali lagi kamu bikin dia celaka. Ya udah, aku urus administrasi dulu ya, Mbak. Iya, sayang. Kamu tuh gak denger apa yang saya omongin dari tadi. Kamu itu bukan bagian dari keluarga. Jadi gak usah ikut campur, gak usah ikut ngurusin. Saya ngerti banget maksudnya Ibu. Walaupun Ibu nggak anggap saya keluarga, gimana pun juga Mas Dimas itu suami saya. Jadi saya mau ikut urus bareng sama Mbak Bianca. Permisi, Bu. Idih. Awas kamu ya. Kalau balik sedikit, pas kamu bolak-balik sampai habis. Keluarganya Pak Dimas. Iya. Istri Pak Dimas yang mana?
Saya. Maaf Mbak. Saya sus. Jadi gimana suami saya udah bisa dapat kamar? Maaf Bu, kamar VVIP yang Ibu pesan sudah penuh. Kalau Ibu berkenan, kami akan menyiapkan kamar VIP. Ya udah boleh deh sus, apa aja yang penting cepet. Dimas, Syukurlah. Kamu sudah siuman, Dimas. Dimas, beruntung banget kamu udah sadar. Untung aja Bianca istri kamu tuh sigap nolong kamu. Sampai-sampai Bianca itu nyetir bawa kamu ke rumah sakit saking cemasnya. Dan menurut mama memang seharusnya sebagai seorang istri seperti itu. Jadi penolong buat suaminya, bikin adem, kayak kipas. Nggak kayak si perempuan kampung itu. Udah pelakor, bikin suasana jadi panas. Tambah lagi, bikin celaka suaminya. Ih, kesel banget ya mama sama dia. Aisyah di mana? Kamu apa-apaan sih Dimas? Kok nanyain Aisyah? Jelas-jelas Aisyah udah bikin kamu celaka. Aisyah kan istri aku juga, mah. Aku mau Aisyah ada di sini. Dimas, dia itu istri kamu, tapi istri kedua kamu. Di depan kamu ada Bianca, kenapa kamu terus tanyain Aisyah? Bianca dan Aisyah, dua-duanya istri aku, Pak. Misalnya Bianca juga gak ada di sini, aku pasti akan melakukan hal yang sama, menanyakan dia. Dimas, kamu itu kenapa sih? Kalau kamu mau tanya, tanya soal Bianca, bukan Aisyah. Jadi laki tuh jangan bodoh, ngerti kamu? Bianca, tolong jawab. Aisyah ada di mana? Dia lagi nunggu di luar. Aku minta tolong, kamu panggilin Aisyah ya. Dimas, kamu udah gila ya? Kamu suruh Bianca untuk manggil Aisyah. Kamu sadar gak sih? Yang kamu lakukan itu sudah merendahkan harga dirinya Bianca, tau? Aku cuma minta tolong sama Bianca untuk panggilin Aisyah, Pak. Di mana rendahnya? Tapi kenapa harus aku sih, Mas? Sekarang ini aku gak bisa panggilin Aisyah ke sana. Aku minta tolong sama kamu ya, Bianca. Aku yakin kamu adalah istri terbaik. Kamu selalu menerima keputusan aku. Papa larang kamu lakukan ini, Bianca. Bianca, aku mohon. Maaf ya, Pak. Bianca harus nurut sama suami Bianca. Terima kasih, Bianca. Jadi, Mas. Betul-betul manusia gak punya hati kamu. Bukan saya menghargai anak saya. Sudah habis sih kamu dari mana?
Pak Irwan sabar ya. Dimas seperti ini, mungkin karena dia belum sadar betul. Tolong dimaklumin ya Pak Irwan ya. Tarik nafas Pak Irwan, biar tenang. Tenang Pak Irwan. Ayo masuk. Mbak Bianca. Aku tahu. Aku ngerti perasaan Mbak Bianca. Maafin aku Mbak udah bikin situasi seperti ini. Wow, kalau tahu diri sih harusnya udah pulang dari tadi ya, gak usah nungguin. Oh, atau jangan-jangan nunggu dipanggil ya? Bianca, Karissa tahu aku sakit. Tahu Mas. Tadi dia lihat kamu pingsan. Tapi aku udah jelasin ke dia kok. Apa sebaiknya kamu pulang ke rumah aja, Bianca? Kamu jaga dan hibur Karissa, biar Aisyah di sini jagain aku. Masa aku suruh pulang sih? Di rumah kan ada suster yang jagain Karissa. Lagu juga aku gak bisa ninggalin kamu di sini sendirian. Kamu kan masih sakit kayak gini. Dimas, apa yang dibilang Bianca itu betul. Di rumah ada suster dan ada pembantu. Ya, jadi tenang aja, Bianca aja. Ya. Enggak, biar Aisyah yang jagain aku. Bilang aja kamu mau berduaan sama istri muda kamu, ya kan? Kalau kamu sengaja menyingkirkan Bianca dari sini. Enggak begitu, Pak. Maaf Pak, Bu, jam besuknya sudah habis. Dan juga yang harus menemani hanya satu orang saja ya. Nah, lagi pula pasiennya juga harus istirahat. Mari. Mas, please, kamu jangan suruh aku pulang ya. Aku pengen nemenin kamu di sini, ya. Jangan, Bianca, kasihan Karissa. Kamu pulang ya, jagain Karissa, biar Aisyah di sini. Ya udah, kalau gitu biar Mama aja yang jagain kamu ya, Dimas ya. Mama aja, oke? Kamu out sekarang juga. Aisyah yang ada di sini, biar Aisyah yang jagain aku. Dimas, kamu kenapa sih? Kok ngotot banget supaya Aisyah jagain kamu? Ingat ya, dia ini udah bikin kamu celaka loh. Dimas, kamu perhatiin baik-baik dong mukanya dia, wajahnya dia. Dia itu sok lugu, sok polos, tapi hati dia itu penuh kebusukan sama kamu. Dia mau celakain kamu. Jangan-jangan nanti kalau misalnya dia jagain kamu, pas kamu tidur, kamu dia apain lagi? Gak mungkin Ma Aisyah melakukan itu. Lagian aku yakin apa yang sudah terjadi, Aisyah gak sengaja, Ma. Aisyah kan belum tahu sepenuhnya tentang aku. Jadi wajar kalau Aisyah nggak tahu kalau aku alergi kepiting. Kamu tuh masih bisa-bisa juga belain dia. Aku bukan belain Aisyah, Ma. Aisyah memang gak salah. Jadi aku mohon tolong
semuanya hargai keputusan aku. Ih, sebetulnya aku pengen banget ngebantah. Tapi si Dimas yakin ini kalau perempuan itu gak salah. Kalau aku ngotot dan si Aisyah keceplosan soal si Titin yang kasih dia kepiting, bisa-bisa nanti aku malah ketahuan. Udah deh, mending aku diam aja. Udah. Kalau gitu, kita semua pulang aja. Ya kan? Kamu kayak gitu kan? Kamu gak apa-apa kan? Udah jam segini, suster. Kenapa mama sama papa belum pulang ya? Sabar ya, Nan Karissa. Sekarang kita makan dulu ya. Enggak mau. Kan habis makan Nan Karissa harus tidur. Yuk makan dulu. Mama! Sayang. Sayang mama. Mama kok lama banget? Papa mana? Kok nggak ikut mama pulang? Papa kan tadi alerginya kambuh, terus dibawa ke rumah sakit kan? Kata dokter, Papa harus dirawat di rumah sakit. Jadi Papa nginep di rumah sakit. Tapi besok boleh pulang. Syukurlah. Jadi besok Papa udah sehat lagi, Ma. Udah dong. Karissa, kamu emang cari siapa? Masih kurang satu deh. Lagi siapa sayang ya? Tante Aisyah. Tante Aisyah tadi ikut pergi kan? Kok nggak ikut pulang? Dia kemana, Ma? Dia baik-baik aja kan? Apa dia sakit juga ya? Sayang, kamu gak usah panggil dia tante. Karena dia itu bukan tante kamu, ya? Jadi Karissa harus panggil Tante Aisyah. Siapa dong, Ma? Karissa, kamu bisa panggil dia Tante P. Singkatan dari P. Ma, ngapain sih Ma ngomong kayak gitu depan Karissa? Dia kan gak ngerti apa-apa. Mama, kok Oma nggak boleh ngomong? Iya, Oma juga nggak ngerti deh. Padahal kan memang bener, dia itu Tante T. Ma, udah dong. Ngapain sih ngomong kayak gitu lagi? Kasihan nanti dia bingung. Sayang, maafin ya, Oma sama Mama itu udah capek.
capek, jadi kita ngomongnya udah ngelantur. Mendingan sekarang Karsa tidur ya. Mama temenin gimana? Oke, jangan lupa tuh salim dulu sama Pepo Memo. Sayang. Sama Oma juga peluk-peluk. Bobo. Sana. Sayang, tunggu dulu. Mama ikut ya. Ya, aku temenin dulu ya. Iya. Mas Dimas, sekali lagi aku minta maaf ya sama Mas Dimas. Gak apa-apa Aisyah. Kamu kan gak tahu. Tapi sekarang kamu jadi tahu aku gak bisa makan kepiting. Iya, maaf ya Mas. Kamu ini istri aku. Masa aku gak maafin kamu? Berharap kelak kau akan jadi Mas lapar ya? Ya udah aku suapin ya Mas. bersamamu jadi bahagiaku, sempurnakanku karena kau Kamu nyari apa ya, Sah? Kepiting Mas. Makanan rumah sakit. Mana ada kepiting ya, Sah? Kamu ada aja. Maaf ya Mas, aku nggak ngerti apa-apa. Kampungan banget ya. Kamu jangan bilang begitu. Kalau aku lihat, kamu itu polos, bukan kampungan. semua tak jadi kenyataan. Biar ku tahan sedih ini, ku yang selalu mencintamu. Namun Makasih Mas. Tadi kan udah. Makasih karena Mas udah maafin aku. Itu yang pertama. Terus makasih juga karena Mas udah mau kasih kepercayaan buat aku dan hargain aku. Makasih juga karena Mas ngizinin aku buat ngerawat Mas. Aku akan janji jaga kepercayaannya Mas Dimas. Aku akan ngelakuin semua yang terbaik buat Mas Dimas. ternyata semua berakhir sejak ada dia hadir. Ku yang dulu sangat penting, kau berubah dan tinggalkan ku yang selalu Terus menjagamu. aku makannya kapan? Iya Mas. Semua tak jadi Makan sayurnya dulu ya Mas. kenyataan. Biar ku tahan sedih ini, ku yang selalu mencintai. Aisyah ini bukan hanya lembut, tapi juga penuh ketulusan dan kebaikan. Dan justru sikap Aisyah yang seperti ini yang membuat aku rasanya gak bisa membiarkan Aisyah menderita. Maafin aku Bianca, tapi gimana pun Aisyah sudah jadi istri aku. Jadi aku harus jaga dia baik-baik. Udah Aisyah? Udah. Sejak ada dia hadir, ku yang dulu sangat penting. Kau berubah dan tinggalkan ku yang selalu menjagamu. Namun dia yang milikmu. Sebentar. Si Aus. Ini ku yang selalu mencintamu, namun denganmu berubah diri egoku. Bentar ya Mas. Semoga
Cintaku jatuh di hatimu. Karena kelak kau akan jadi jodohku. Mas Dimas! Ya ampun mas, mas mau kemana mas? Tadi jatuh mas. Aku cuma mau ke toilet, Aisyah. Iya udah, ayo. Ayo country yuk mas. Aku kuat sendiri, Aisyah. Masa kamu ikut-ikutan ke toilet? Iya, tapi nanti kalau misalnya mas kenapa-napa gimana? Enggak, ayo country aja ya mas yuk. Mas mau izinin aku mas. Apaan mas? Aisyah, kamu tunggu di sini aja ya. Dari egoku, aku tak jadi yang ku tadi. Loh, Mama sama Papa belum pulang? Ada yang harus kita bicarakan. Ada apa lagi sih, Pak? Bianca, Papa rasa kamu nggak boleh selemah ini. Mama juga setuju sama papa kamu. Iya, betul banget itu Bianca. Harusnya ya, kesempatan seperti tadi itu kamu manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat perempuan itu hilang kepercayaannya di mata Dimas. Bukannya kamu malah ngalah. Gimana sih? Gak mungkin, Ma. Gak mungkin aku ngelakuin hal kotor kayak gitu. Yang ada, Mas Dimas itu bukan ninggalin Aisyah, tapi ninggalin aku. Mama heran sama pemikiran kamu. Kok bisa-bisanya kamu berpikir ke arah situ sih? Hah? Ma, Pa, ini udah jadi keputusan aku. Aku akan bersaing secara sehat sama Aisyah. Aku akan mendapatkan Mas Dimas lagi dengan caraku. Bianca, aneh kamu. Kok malah mau bersaing sehat sama dia? Itu sama aja kamu menjatuhkan harga diri kamu, tahu? Dengar itu, Bianca, dengar. Tolong Bianca, kamu jangan bertindak bodoh. Oke, Nak? Aduh, Mama sama Papa tuh kenapa sih? Kalian tuh kenapa gak bisa ngertiin? Hari ini tuh aku udah capek banget. Aku gak perlu lagi ditambah-tambahin kayak gini. Yang aku butuhin tuh dukungan dari kalian. Sudah lama. Percuma kita bicara sama Bianca. Kalau anak kita sendiri nggak bisa nurut sama orang tuanya. Kita pulang aja. Susah ngomong sama kamu. Dulu dia, kami permisi. Permisi, Bu. Sehat. Pak Irwan, please. Tahan emosi, ya. Pokoknya selama saya masih ada di rumah ini, kalian nggak usah khawatir. Saya akan buat perempuan itu tersingkir dari rumah ini, bagaikan debu.
Ya, Ibu Lydia, saya percaya sama Anda. Makasih sebelumnya. Tolong Bu Lydia, penuhi kata-kata Anda. Yang jelas, kami tidak mau melihat putri kami menderita. Pasti, Pak Ibu. Mas Dimas, yaudah sekarang Mas Dimas istirahat ya. Kalau butuh apa-apa, aku tidur di sofa. Bangunin aja. Maaf ya Aisyah, kamu jadi tidur di sofa. Nggak apa-apa Mas, ini juga udah kewajiban aku sebagai istri ngurusin suami. Terima kasih. Aku telepon Mas Dimas aja deh. Maaf Aisyah. Halo Bianca. Hai Mas, gimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah, aku udah baik-baik aja. Insya Allah besok aku pulang. Karisa gimana? Karisa udah tidur, Mas. Terima kasih Bianca. Kamu udah ngertiin aku. Asal kamu tahu, semua yang dikatakan papa kamu itu gak benar. Murni, aku nyuruh kamu pulang. Karena aku kepikiran Karisa. Siapa yang jagain dia? Aku memang kecewa dengan situasi ini, Mas. Dan aku selalu bilang setiap hari sama diri aku sendiri. Aku harus jadi lebih baik setiap harinya untuk kamu. Mudah-mudahan kamu bisa merasakan apa yang aku rasain. Dan aku harap kamu tahu kalau semua yang aku lakuin itu buat kamu. Karena aku mencintai kamu, Mas. Aku harap kamu tahu. Aku juga cinta sama kamu, Bianca. Aku bisa ngomong sama Aisyah sekarang? Aku mohon jangan berantem karena aku. Aku yang bakal pergi dari sini. Dan aku gak akan bawa uang itu. Aku gak akan bawa apapun. Assalamualaikum. Ku yang selalu mencintaimu, namun dengan Aisyah. jadi egoku. Aisyah. Gimana? Mas. Aisyah. Aku nggak tahu ada urusan apa Hans pulang ke sini. Tapi Anwar papa bilang kalau Hans pulang ke Indonesia untuk nemuin pacarnya.
Kita nggak tahu, Mam. Aku sama Papa nggak tahu siapa pacarnya Hans. Dan Hans merahasiakan semua itu sama kita. Sampai kita dengar kabar Hans meninggal. Kenapa jatuh ke jurang?